Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sebagai langkah paling awal dari pertemuan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula kepada sang legendaris Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sosok reformator yang telah memberikan kita, mengajarkan kita agama Islam yang sempurna. Pada saat ini, pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa subbab mengenai ilmu perbandingan mazhab. Sebab yang pertama, pengertian, ruang lingkup, dan manfaat, serta sebab-sebab timbulnya perbedaan mazhab antar mazhab fikih. Pertama, pengertian mazhab. Menurut Muhammad Hussein, perbandingan mazhab atau mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah atau qawaid. Dan landasan atau usul yang mendasari pendapat tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan ruang lingkup dari pembahasan perbandingan mazhab, yang pertama hukum amaliyah, yang kedua dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh mujtahid, yang ketiga hukum-hukum yang berlaku di negara. Selanjutnya, manfaat perbandingan mazhab. Yang pertama, kita untuk mengetahui pendapat-pendapat para imam mazhab dalam berbagai masalah. Yang kedua, untuk mengetahui dasar atau kaidah yang digunakan setiap imam mazhab. Oke, selanjutnya sebab timbulnya perbedaan pendapat antar mazhab fikih. Yang pertama, perbedaan makna dalam kata-kata bahasa Arab. Yang kedua, perbedaan periwayatan. Yang ketiga, perbedaan sumber yang diambil oleh para pendapat. Yang ketiga, perbedaan sumber yang diambil oleh para mujtahid. Yang keempat, perbedaan kaidah-kaidah usul. Yang kelima, ijtihad dalam qiyas. Ijtihad dengan qiyas. Keenam, pertentangan dan tarjih di antara dalil-dalil. Sub yang kedua, metode hukum istinbat yang disepakati dan metode hukum istinbat yang tidak disepakat, yang masih diperdebatkan oleh ulama fikih atau tidak disepakati. Pengertian istinbat hukum. Istinbat merupakan suatu cara menentukan beberapa hukum syarak dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pada intinya istinbat ini penggalian hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, dalil-dalil yang disepakati. Dalam istinbat hukum, dalil yang disepakati ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalamullah yang diamanahkan kepada
malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, as-sunnah. As-sunnah adalah hadis atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu qaul, ucapan atau perbuatan, maupun takrir, sikap diam setuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ijma. Ijma merupakan kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam. Yang keempat terakhir, qiyas. Qiyas merupakan pengukur suatu dengan suatu yang lain yang bisa menyamainya. Jadi untuk mempersamakan pada intinya begitu. Selanjutnya dalil hukum yang masih belum disepakati atau tidak disepakati. Yang pertama istihsan. Istihsan ini merupakan suatu pengambilan atau menganggap baik atau mencari yang baik. Sedangkan yang kedua istihsab. Istihsab yang mempunyai arti penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa yang akan datang dengan dasar hukum yang telah berlalu atau berlaku sebelumnya. Dan yang ketiga orf ini merupakan atau mempunyai arti mengetahui. Pada intinya orf ini merupakan suatu yang telah atau yang sudah dikenal oleh manusia atau masyarakat, dan mereka menjadikan hal tersebut sebuah tradisi. Selanjutnya, yang selanjutnya karakteristik metode istinbat hukum lingkungan mazhab Hanafi. Nah, ada beberapa karakteristik yang dijadikan pegangan oleh mazhab Hanafi. Yang pertama, menjaga hak-hak fakir miskin. Yang kedua, kemudahan dalam beribadah dan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, memelihara kehormatan dan peri kemanusiaan. Yang keempat, memberikan kuasa penuh terhadap pemerintah dan pemimpin negara. Yang kelima terakhir, mengakui peradaban hidup manusia. Subjudul yang selanjutnya yakni mengenai karakteristik metode istinbat oleh mazhab Maliki. Yang pertama Al-Quran. Imam Maliki memiliki selaku pencetus mazhab Maliki menetapkan hukum Islam dengan melakukan istinbat dari Al-Quran yang pertama. Yang kedua dari As-Sunnah. Yang ketiga ijma' ahli Madinah. Yang keempat fatwa sahabat. Yang kelima khobar ahad dan qiyas. Keenam istihsan. Ketujuh al-maslahah al-mursalah. Yang kedelapan sad az-zara'i. Kesembilan istishab. 10 syar'u man qablana. Selanjutnya karakteristik atau ciri khusus metode istinbat hukum oleh mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Yang pertama, sedang mazhab Syafi'i hanya menggunakan tiga istinbat hukum, sumber istinbat hukum. Yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang kedua ijma', dan yang ketiga menggunakan qiyas dan takhyir,
bila menghadapi ikhtilaf. Selanjutnya, karakteristik metode istinbat hukum yang dilakukan oleh mazhab Hambali. Dasar mazhab Ibnu Hambali: pertama, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fatwa sahabi. Yang ketiga, pendapat sebagian sahabat. Yang keempat, hadis mursal atau dhaif. Yang kelima, qiyas. Dan selanjutnya ialah subjudul metode istinbat hukum Imam Hambali. Metode yang digunakan Imam Hambali dalam menetapkan hukum apabila beliau telah mendapati suatu nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka beliau akan menetapkan hukum dengan nas itu. Apabila tidak, pendapat itu mendapat suatu nas yang jelas, maka Al-Quran maupun hadis, maka ia gunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.